Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, syaraful mu'mini qiyamul layli wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qama bi ashri ayatin lam yaktub minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Wa bil hadits al-akhar al-qintaru 12 alam ruqiyah al-qulqiyatu khairun mimma bayna as-sama'i wal ardh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah ucapan yang senantiasa perlu kita ulang-ulang untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia kesehatan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama diberikan kemudahan untuk duduk di dalam majlis ini, di dalam waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan semua kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah istiqamah kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang dibahas di dalam bab qiyamul lail dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemarin sudah beberapa hadis yang kita bahas, maka melanjutkan hadis yang menerangkan keutamaan juga dari qiyamul lail. Bagian yang kedua kita bagi di hari kemarin, ada sesi yang pertama, maka sekarang sesi yang kedua. Maka musannif pengarang kitab menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu terletak bagaimana dia mampu untuk menghidupkan malam-malamnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini membuktikan bahwasanya kemuliaan itu bukan dia dapatkan dengan harta. Kemuliaan kita di hadapan Allah itu bukan dia dapatkan karena harta yang kita miliki, bukan ilmu yang kita miliki. Ya. Kalau dikatakan kemuliaan itu berdasarkan kekayaan yang kita miliki atau jabatan yang kita miliki atau ilmu yang kita miliki, maka itu adalah salah besar. Kenapa? Karena kalau kita hitung kemuliaan itu di sisi Allah karena jabatan, maka lebih pantaslah yang mendapatkan kemuliaan itu adalah Fir'aun, karena dia mengaku dirinya sebagai itu Tuhan. Ya.
dan dia adalah seorang raja Mesir pada saat itu. Tapi dia tidak diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau juga kemuliaan itu dinilai di sisi Allah dengan kekayaan, maka Qarun juga adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya sampai-sampai dikatakan saking banyaknya hartanya, kuncinya untuk menyimpan harta-harta tersebut tidak mampu dibawa oleh kendaraannya. Saking banyaknya harta yang dia miliki. Tapi tidak dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kesombongannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau juga kemuliaan itu berdasarkan ilmu yang kita miliki, ya, maka iblis adalah makhluk yang cerdas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bahkan apa yang ada di diri kita dia tahu, si iblis itu. Ya. Akan tetapi tidaklah itu yang menjadi hal yang akan membawa kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang terlaknat, mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ilmu yang dia miliki menyebabkan dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh daripada itu, jabatan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki haruslah berdasarkan ke atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada takwa, tidak ada pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu yang kita miliki, maka itu semuanya akan menjadi sia-sia. Bagaimana cara mendekatkan dirinya? Maka mendekatkan dirinya adalah salah satunya adalah dengan menghidupkan malam-malam kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya aqrabu ma yakunu rabbu min 'abdihi fi jawfil lail. Waktu yang paling dekatnya Allah Subhanahu wa taala bersama para hambanya adalah di tengah-tengah malam. Ketika orang hamba-hamba pada lalai dalam keadaan mereka istirahat dan tertidur pulas, maka kalau ada salah satu hamba yang mau bangun, maka ingatlah itulah di mana Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada hamba-hambanya. Ya. Maka kemuliaan itu bagaimana kita hidupkan malam-malam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan melakukan hal yang sia-sia. Wa izzuhu istiqna'uhu 'anil nas, dan kehormatan seorang hamba manusia itu adalah dia tidak mau tergantung kepada hamba yang lain. Yang dia gantungkan dirinya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita gantungkan sama diri kita sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini, terkadang satu hari diterima, 2 hari diterima, 3 hari diusir gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak minta, marah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hamba Allah kita mintakan, sehari dikasih, 2 hari dikasih, 3 hari dia marah sama kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap tangan hamba, seorang hamba yang terangkat meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang kemarin saya sampaikan, bahwasanya salah satu orang yang akan dinaungi oleh Allah
adalah orang yang rajulun dzakarallahu khaliyan faqadat ainah. Orang laki-laki yang bangun tengah malam, dia dalam keadaan sendirian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meneteskan air matanya, membasahi matanya, ya, membasahi pipinya, kemudian dia bertobat sama Allah, dia dia mengakui segala kesalahannya, dia mengakui dirinya adalah hamba yang lemah, faqadat ainah, sampai mengeluarkan air mata mengakui akan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan kemuliaan bagi seorang muslim mukmin yang mana mereka mampu untuk menghidupkan malam-malamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang terdahulu itu dia jaga malam-malamnya. Dijaga malam-malamnya dengan ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama bi asyri ayatin lam yaktub minal ghafilin. Barang siapa yang salat malamnya, ketika dia salat membaca 10 ayat dari ayat-ayat Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menulisnya termasuk bukan dari orang-orang yang lalai, ya, termasuk dari orang-orang yang tidaklah lalai, ya. Terkadang kita ini juga saking banyaknya urusan, Quran itu tidak kita buka, ya, Quran itu kita tidak buka. Saking banyaknya kita punya urusan, lalai kita dengan ayat-ayat yang mana ayat tersebut adalah salah satu petunjuk bagi kehidupan kita. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka kita setiap sholat usahakan, ya, walaupun itu hanya sekedar Fatihah, tapi kita paham apa isi dari Al-Fatihah itu cukup menjadikan kita adalah orang yang tidak pernah lalai akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, walaupun dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat, ya, 7 ayat, ya, kalau kita mau tambahkan dengan 3 ayat dengan An-Nasr, dengan Al-Kautsar, fadhal, jadi 10 ayat cukup sudah itu. Tapi kita tahu, paham apa yang ada di dalam makna ayat-ayat tersebut, cukup menjadikan kita orang yang tidak termasuk dari orang yang lalai. Ya. Wa man qama bi mi'ati ayat kutiba minal qanitin. Dan barang siapa yang sholat, ya, yang sholat pada malam harinya, dia baca 100 ayat dari ayat-ayat Al-Quran, maka dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelar ini tidak semerta-merta dikasih sama Allah. Gelar ini ditunjukkan pada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena malaikat itu sudah adalah hamba yang betul-betul tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak seorang malaikat, dikatakan, ya, mereka adalah hamba yang kalau diperintahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menolak, sedikit pun tidak pernah menolak. Mulai dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh sujud ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat dia sujud. Mulai dari dia diciptakan, dia disuruh ruku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hari kiamat dia akan ruku. Tapi kita lihat apa jawaban mereka ketika mereka adalah hamba-hamba yang qaniti, barrin, yang patuh akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berbakti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban mereka ketika mereka sudah dikumpulkan sama Allah? Dia merasa malu di hadapan Allah. Apa mereka menjawab? Ya ilahi, wahai Allah,
ma'arafnaka haqqa ma'rifatik wa la abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami hamba-Mu yang tidak mengenal-Mu dengan sebaik-baiknya pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang tidak baik dalam menyembah-Mu dengan sebenar-benarnya sesembahan kepada Engkau, ya Allah. Ini malaikat yang tak punya nafsu, ya. Yang kalau diperintahkan sama Allah dia nurut, apa saja diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala dia nurut. Ya. Masih mengakuinya dirinya adalah orang yang lemah dalam mengenal Allah dan lemah dalam beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, bagaimana kita yang dengan manusia, kita ini sebagai manusia yang ada nafsunya, yang terkadang kita pun membengkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita dapat kedudukan orang yang qanitin, yaitu usahakan setiap kita sholat, tidak mampu kita menjadi orang yang mampu membaca sampai 100 ayat. 100 ayat itu bisa, kalau dia surat pendek insya Allah tidak dia sampai yang surat pendek, tidak sampai dia sampai sejam, tidak sampai, insya Allah tidak sampai. Atau kalau kita tidak hafal, bawa Al-Quran, kita baca sambil baca Al-Quran, bawa Al-Quran, dikira-kirakan saja sampai 100 ayat, sampai 100 ayat. Maka kita akan mendapatkan predikat orang yang qanitin, orang yang tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qama bi alfi ayat, dan barang siapa yang salat malamnya dibacakan di dalam salatnya itu 1000 ayat, maka akan dikutiba minal muqantirin, mereka akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan dan satu kintor kebaikan ini menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qintar isnata asyata alfal uqiyah. Satu kintor itu sama dengan 12.000 uqiyah. Al-uqiyah khairu mimma bainas sama wal ard. Dan 12.000 uqiyah, satu uqiyah itu lebih baik dari apa-apa yang di antara langit dan di bumi. Apa yang ada di bumi berarti kita mendapatkan 12.000 kebaikan, melebihi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bagi orang yang mampu sholat, di dalam sholatnya membaca 1000 ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Dikatakan 1000 ayat itu oleh ulama bahwasanya diambil dari surat Al-Muluk sampai akhir An-Nas. Itu surat Al-Muluk juz 29 sampai akhir itu jumlahnya 1000 ayat. Kalau kita mampu, fadhol silahkan silahkan dalam satu sholat 2 rakaat, 500 rakaat pertama, 500 rakaat kedua, insya Allah mendapatkan 12.000 kebaikan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya ada keinginan untuk melakukan hal tersebut, walaupun kita niatkan saja dulu, biar kita dapat pahala niat. Pahala niatnya dulu kita pasang niat kita, mudah-mudahan bisa, walaupun tidak sampai 1000, tapi yang kita baca 10 ayat saja sudah mendapatkan gelar orang yang tidak akan lalai akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pasang niat saja sudah dapat niatnya, pahala niatnya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemauan untuk membaca ayat-ayat tersebut di dalam sholat kita. Maka di dalam hadis juga dikatakan bahwasanya inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdan muslimin yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya. Maka di antara malam-malam setelah kita melakukan ibadah-ibadah itu,
Maka di malam-malam itulah Allah Subhanahu wa taala ada satu saat di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyaksikan seorang hamba yang muslim. Di antara mereka, jikalau ada yang meminta sama Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah, kebaikan baik urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyah. Kalau ada orang hamba bangun tengah malam, dia bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala, mengadahkan tangannya untuk bermunajat sama Allah, memohon apa yang diinginkan, perkara baik, perkara dunia maupun akhirat, semua kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat, kecuali Allah akan berikan sama dia. Bahkan di hadis yang lain dikatakan oleh ulama, seandainya hadis ini cuma satu yang turun tentang keutamaan orang yang menghidupkan malam. Menghidupkan malam nih. Hadis ini kan banyak keutamaannya ya. Cuma hadis ini saja yang disampaikan sama Nabi Muhammad SAW, maka cukup sudah menjadi modal kita untuk mendapatkan kemuliaan malam-malam hari yang telah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan fadilahnya di dalamnya. Karena orang kalau sudah di dalam malam harinya dia mampu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah, apa katanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir fa yaqulu hal min da'in fastajibalah, hal min sa'ilin fa utiyah, hal min mustaghfirin fa aghfirullah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun. Turun di sini jangan kita anggap turunnya Allah seperti turunnya kita. Ada yang mengatakan turun di sini adalah Allah menurunkan rahmatnya. Allah membentangkan seluruh rahmatnya di malam hari sepertiga malam. Ada yang mengatakan Allah perintahkan malaikat-malaikatnya turun untuk menyebarkan kebaikan bagi hamba-hambanya yang mau bangun tengah malam. Terus jangan kita gambarkan Allah itu turun, tidak boleh. Menggambarkan Allah turunnya Allah seperti turunnya kita, tidak boleh. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Fayaqul, Allah mengatakan, hal min da'in, apakah ada di antara hamba-hambaku yang berdoa pada malam hari ini? Fa'astajibalah, maka detik ini aku akan kabulkan doa-doanya. Hal min sa'ilin, adakah seorang hambaku yang meminta kepadaku pada malam hari ini? Fa'utiyah, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta. Hal min mustaghfirin, apakah ada di antara hamba-hambaku yang memohon ampun kepadaku pada malam hari ini? Fa'aghfirullah, maka pada detik ini aku akan ampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ammal, maka pikirkan, katanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memikirkan. Kenapa kita disuruh berpikir oleh Al-Habib Abdullah? Maksudnya apa? Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita pun bukan termasuk dari orang soleh, maka ayo kita ikuti apa yang menjadi kebiasaan orang yang soleh. Tidak mampu kita dengan 1000 ayat, tidak mampu kita dengan 100 ayat, cukup dengan 10 ayat. Yang penting kita paham apa yang dimaksud dari ayat-ayat tersebut. Fata'ammal, pikirkan, introspeksi diri kita. Sudah sampai mana kita ini mendekatkan diri kita di setiap malamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa dari 24 jam yang kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mau mendekat kita sama Allah Subhanahu wa taala?
kita mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan curhat sama Allah Subhanahu wa taala di malam-malam di mana hamba-hamba yang lainnya lagi lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rahimakallah, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal hadis walladzi qablahu wa akthir nadar fiha la'allahu yashrah sadrak li qiyamil lail wa yaqmulu nasyatak. Maka perhatikan hadis-hadis yang telah disebutkan, baik hadis yang kemarin yang kita telah sebutkan atau hadis-hadis yang sekarang kita sebutkan. Ya, kita sering-sering melihat, sering-sering membaca hadis-hadis tersebut agar kenapa? Agar hati kita ini terbuka, ya, terbangun untuk mau, ya, berqiyamul lail wa yakmulu nasyatak, dan sempurnanya kemudahan untuk diri kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang soleh, sehingga wa tasaddaq raqbataka, maka apa yang kau inginkan betul-betul adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaftana anka kasal wal ghaflah wa ikthar minan naum, dan dengan itulah engkau akan jauh daripada kemalasan dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ikthar minan naum, dan engkau akan sedikit tidurmu, alladzi fihi dhahabal barakatul umur wa dhiya'ul waqt, yang mana orang yang banyak tidur tersebut adalah salah satu penyebabnya hilangnya keberkahan umur dan, ya, sia-sianya waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita tidur, boleh, tidak dilarang kita untuk tidur. Ya. Kalau orang-orang dulu itu tidurnya dikatakan orang dulu itu tidur, ulama-ulama terdahulu tidur itu kalau dia tidurnya mereka itu malam itu mereka, ya, buka pulpen, di pulpennya sudah siapkan, ya, untuk yang mengarang kitab, ya, kitabnya sudah disiapkan untuk mengambil istinbatul ilm, mengambil faedah-faedah di dalam ilmu. Itu malam harinya digunakan untuk seperti itu. Pagi harinya dia cari dunianya, tapi malam harinya dia tidak terlewatkan kecuali dia dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena dia takut umurnya ini berlalu dengan sia-sia. Tidurnya mereka sekelelep aja, ya, 10 menit, 20 menit bangun. Dan tidurnya mereka tidak kayak kita terlentang. Tidur mereka tuh kadang duduk dengan kitabnya, kadang duduk, ya, kadang duduk di atas meja dia untuk mutolaah dalam kitabnya. Itu orang-orang terdahulu, ya. Maka kita bayangkan dulu kita tuh, waktu kita tuh sangat berkah betul-betul berkah. Kalau sekarang kayak kemarin kita bahas, ya, Jumat kemarin ini, sekarang sudah Jumat lagi. Kalau orang-orang terdahulu enggak, kita puasa itu diangankan tuh kayak lama puasa itu datang. Sekarang enggak, sekejap tek sudah. Ya. Ini adalah alamatus saat, tandanya hari kiamat itu, ya, diyaul barakatul waqt, waktu barokahnya waktu itu hilang. Seminggu itu seperti sehari, ya, sehari itu seperti sejam seperti sedetik, ya, tak terasa. Bayangkan kita aja ini, ya, sebentar, ya, sebentar kita duduk cuma sebentar saja sudah jam 8 sekarang, ya, 8 kurang seperempat. Nanti kita keluar dari rumah besok pagi sudah tiba-tiba pagi lagi. Cepat dia berlalu. Maka jangan sampai berlalunya umur kita atau sisa-sisa dari umur kita ini membawa kesia-siaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, barokah, dan menjadi ilmu yang
dapat kita sampaikan, baik pada yang sampai kita amalkan pada diri kita, keluarga dan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita keluar kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kekuatan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya, kita doakan orang-orang tua kita yang hadir di sini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan barokah umur, manfaat di dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, jika Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha asrafna fatub alaina tauba tasilu kulla hamba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wa sairin wa kulli dhi mahabba aw firatin aw suhba wal muslimina ajma. Amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la bil hisabin minna bil mustafa rasulih nahda bi kulli sulih salla wa sallam rabbi alaihi hatta hasbi wa alihi wa sahbihi la tadashri suhbi walhamdulillahi bil badai wa tanahi walhamdulillahi bil badai wa tanahi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.